Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Karobarizi dengan NPI 1462400108. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir UAS tentang pengembangan sistem bakar diagnosa kerusakan motor berbasis rule based expert system. Oke, langsung kita masuk di bab 1 pendahuluan. Di latar belakang, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah mendorong munculnya berbagai solusi cerdas yang mampu membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kompleks secara lebih cepat dan akurat. Untuk salah satunya, implementasi AI yang banyak digunakan hingga saat ini adalah Rule Based System Expert System atau bisa disingkat RBS, yaitu sistem bakar yang dilakukan penalaran berdasarkan if then. Layaknya keputusan seorang pakar manusia, pendekatan ini terbukti efektif untuk domain masalah yang memiliki struktur pengetahuan jelas. Oke, kita lanjut di evaluasinya langsung. Langsung di tujuan penulisan. Untuk topiknya rule based motor RBS ini dalam makalah ini adalah untuk memahami bagaimana sistem bakar berbasis aturan dapat meniru proses penilaian mekanik profesional dalam mengidentifikasi kerusakan sepeda motor. Oke, kita lanjut di evaluasi. Untuk pengembangan sistem bakar diagnosa kerusakan sepeda motor dalam penelitian ini didasarkan pada kajian terhadap berbagai artikel ilmiah yang relevan, khususnya untuk penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. Dengan tahun 2021, kemudian ada Rahman dan Chen dengan tahun 2020, serta Santoso et al. Dengan tahun 2019. Untuk ketiga artikel tersebut memberi landasan teoritis dan praktis yang kuat, namun juga memiliki keterbatasan yang menjadi bahan evaluasi kritis dalam penelitian ini. Oke, lanjut di bab 2, deskripsi sistem. Oke, jenis kelas yang menjadi urusan akhir dari sistem bakar. Di sini ada 3 kelas ya. Yang pertama ada kelas kerusakan sistem pengapian. Dalam sistem bakar ini, kelas keputusan akhir pada sistem pengapian ini meliputi busi mati, koil rusak, VDI rusak. Kemudian yang kedua ada kelas kerusakan sistem bahan bakar. Kelas ini meliputi filter udara kotor dan injektor yang tersumbat. Lanjut di kelas ketiga ada kelas kerusakan sistem kelistrikan. Ini meliputi arus soak dan sekring putus. Oke, lanjut di bagian subbab 2 ada or grade kompleksitas minimal 2 levelnya. Ini ada rangkaian diagram diagnosa kerusakan motor. Di sini saya jelaskan dari yang kiri dulu ya. N pengapian turun ke busi mati, kemudian di row 1 motor susah dinyalakan, N tidak ada percikan busi, kemudian ganti busi untuk masuk ke row lulusnya. Oke, lanjut di bahan bakar, N filter udara, kemudian motor berbet N tarikan berat, N filter udara kotor. Kemudian di roll 8 bersihkan filter. Kemudian lanjut di bagian mesin, or pelumasan, motor cepat panas, N oli sangat sedikit. Roll 3-nya masuk di roll 9, tambahkan oli, masuk di roll 10, bawa ke bengkel. Kemudian di bagian kelistrikan,
mode core-nya aki lemah, kemudian lampu redup and motor sulit di starter. Masih di roll 4. Dia masih di roll 6, perbaiki kabel ya. Oke, kita lanjut di bagian. Nah, langsung masuk di nilai CF untuk setiap row-nya. Di sini ada gejala yang dimasukkan. Di sini ada 10 roll ya. Saya jelaskan untuk yang pertama di roll 1, motor susah dinyalakan, tidak ada percikan busi. Untuk konklusinya busi mati. Untuk nilai CF-nya 0,85 ya. Yang kedua, roll kedua, motor berebut, tarikan berat, filter udara kotor. Konklusinya masalah bahan bakar 0,80 nilai CF-nya. Kemudian ya, di roll ketiga, motor cepat panas oli sangat sedikit. Konklusinya masalah kelumasan mesin. Untuk CF-nya 0,90. Masuk di roll 4, lampu redup, motor sulit di starter. Konklusinya aki lemah. Untuk di nilai CF-nya 0,88. Masuk di roll 5, motor susah dinyalakan, tidak ada percikan busi. Konklusinya ganti busi. Untuk nilai CF-nya 0,95. Di roll 6, motor berebut dan tarikan berat. Untuk konklusinya bawa ke bengkel, nilai CF-nya 1 ya. Di roll 7, motor cepat panas oli sangat sedikit. Konklusinya kalau oli, untuk nilai RU-nya nilai CF-nya 0,97. Untuk kemudian roll 8, lampu redup. Konklusinya bawa ke bengkel, nilai CF 1. Kemudian filter udara kotor dan tarikan berat motor berat. Bersihkan filter udara. Untuk nilai CF-nya 0,90. Gejala tidak sesuai rule, bawa ke bengkel, nilai CF-nya 10. Oke, masuk di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kelompok pengembangan sistem paket diagnosa kerusakan motor berbasis rule based expert system. Dengan saya sendiri Nahnur Rohmania dengan NBI 146240046 dan anggota saya Lydia dan Raka Akbar Albanisi. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2. Nah, pada bab 2 deskripsi sistem ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem paket diagnosa kerusakan sepeda motor dirancang, mulai dari jenis keputusan yang dihasilkan, struktur logika inferensi menggunakan and/or, hingga aturan dan tingkat keyakinan atau certainty factor yang digunakan oleh sistem. Untuk yang pertama ya, ini ada beberapa jenis kelas, yaitu jenis kelas keputusan akhir sistem paket. Pada bagian ini sistem paket dirancang untuk menghasilkan keputusan akhir berupa jenis kerusakan sepeda motor, menyerupai cara berpikir mekanik profesional, namun dituangkan dalam bentuk aturan if then atau logika. Agar hasil diagnosis mudah dipahami oleh pengguna awam, kelas keputusan tidak dibuat terlalu kompleks, tetapi dikelompokkan berdasarkan subsistem utama sepeda motor. 3 kelas utama keputusan, yakni ada satu kelas yaitu kerusakan sistem pengapian, kelas kedua yakni kerusakan sistem bahan bakar, dan kelas ketiga yakni kerusakan sistem kelistrikan. Pengelompokan sistem ini bertujuan agar sistem tidak hanya memberikan diagnosis teknis, tetapi juga membantu pengguna memahami sumber masalah secara lebih terarah, apakah berasal dari pengapian, bahan bakar, atau kelistrikan. Untuk kelas pertama yakni 2.1, kelas kerusakan sistem pengapian, berfungsi untuk menghasilkan percikan api guna proses pembakaran. Jika sistem ini bermasalah, motor
mesinnya susah dinyalakan atau mati mendadak. Terdapat 3 kemungkinan kerusakan, yaitu busi mati, koil rusak, CDI rusak. Diagnosis ditentukan dari kombinasi gejala seperti motor sulit menyala dan tidak ada percikan busi. Sistem tidak langsung menyimpulkan kerusakan hanya dari satu gejala, tetapi menunggu kombinasi gejala yang relevan agar diagnosis lebih akurat. Pada kelas kedua, yaitu kerusakan sistem bahan bakar, pendekatan ini mencerminkan prinsip troubleshooting di dunia nyata, di mana satu gejala saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya kerusakan. Kelas yang ketiga, yaitu kerusakan sistem kelistrikan. Penjelasan kelistrikan menyuplai daya ke berbagai komponen seperti lampu dan starter. Kerusakan pada sistem ini sering menyebabkan gangguan operasional secara keseluruhan. Dalam aksi bakar ini, kerusakan yang ditangani antara lain adalah aki lemah, sekring putus. Gejala seperti lampu redup dan motor sulit di starter itu menjadi indikator utama. Dengan pendekatan rule based system mampu membedakan apakah masalah berasal dari sumber daya listrik atau dari subsistem lain. Terus bagian kedua, yakni tabel dari NOR graph, struktur inferensi sistem. NOR graph digunakan untuk menggambarkan alur pengambilan keputusan sistem bakar secara visual dan logis. Struktur ini terdiri dari beberapa level, yaitu level OR, yaitu untuk memilih subsistem kerusakan. Terus level N verifikasi kombinasi gejala, level N lanjutan menghubungkan diagnosis ke solusi, dan level OR akhir untuk solusi umum jika diagnosis tidak dapat ditentukan. Contoh logikanya adalah jika semua gejala terpenuhi N, sistem memberikan diagnosis. Jika tidak ada rule yang cocok, OR sistem menyarankan bawa ke bengkel. Struktur graph ini memastikan sistem bersifat rasional dan tidak memaksakan diagnosis ketika data gejala tidak tercukupi. Daftar hasil NOR graph. Jadi hasilnya disusun dalam bentuk seperti ini. If gejala, N kerusakan, N gejala, dan then kerusakan. Terdapat rule diagnosis, rule solusi, dan rule fallback. Rule ini berfungsi sebagai representasi pengetahuan mereka mekanik profesional yang ditransformasikan ke dalam bentuk logika formal. Yang terakhir dari bab 2 ini ada certainty factor, yaitu digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil diagnosis. Hasil CF berada pada rentang 0.0 sangat yakin, 1.0 sangat yakin. Sistem tidak hanya memberikan jawaban dari pertanyaan, tetapi juga tingkat kepercayaannya. Lebih mendekati cara berpikir manusia atau logika. Dengan adanya certainty factor, sistem bakar ini tidak bersifat hitam putih atau bimbang atau abu-abu, melainkan lebih fleksibel, realistis, dan terdapat nilai kemungkinan atau logikanya dalam menghadapi ketidakpastian gejala di dunia nyata. Jadi untuk kesimpulan pada bab 2 ini, melalui perancangan kelas keputusan NOR graph, rule based reasoning, dan certainty factor, sistem bakar ini mampu melakukan diagnosis secara logis, terstruktur, dan mendekati cara berpikir seorang mekanik profesional. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya Lydia dengan NIM 146240556. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk bab ketiga. Karena bab 1 sudah dijelaskan oleh Raka dan bab kedua sudah dijelaskan oleh Nahim. Selanjutnya saya menjelaskan bab ketiga. Ini untuk programnya. Ada kode prolognya, ada fakta, atau input gejalanya. Jadi motor bisa dinyalakan atau tidak ada percikan busi, motor berebut, tarikannya berat, ada berbagai gejalanya. Kemudian
kita buatkan diagnosanya. Diagnosa kerusakannya misalnya busi mati, gejalanya motor susah dinyalakan, tidak ada percikan busi, maka busi mati. Selanjutnya, gejalanya motor berat, tarikan berat, filter udara kotor, maka masalah bahan bakar. Input gejalanya dan diagnosanya apa saja di sini. Solusinya, di sini ada rule solusinya. Misalnya kerusakan busi, maka kita solusinya adalah mengganti busi. Kerusakannya adalah masalah bahan bakar, maka solusinya yang bersifat filter udaranya. Kemudian ada fallback juga, kerusakannya apa, kurang lebih kerusakannya apa, maka bawa ke tempat bengkel jika tidak ada di solusi atau diagnosa yang tidak ada. Kemudian CS diagnosanya seperti ini, busi mati 0,85, masalah bahan bakar 0,80 seperti ini. Juga ada CS solusi, di sini diagnosis, di sini solusinya. Diferensinya seperti ini. Selanjutnya inferensi kerusakan. Inferensi misal ada solusi, ada kerusakan, maka ada solusinya. Ini untuk query-nya nanti kita akan coba di prolog. Lanjut ke prolog. Ini sudah saya masukkan code yang sudah dibuat. Kemudian kita coba dari sini. Inferensi kerusakan. Nanti kita coba run. Apa outputnya sama. Kerusakannya busi mati. CS-nya 0,85. Kita coba lagi. Outputnya kerusakan busi, CS-nya 0,85. Dan maaf sebelumnya. Kita lanjut ke solusi. Diferensi dari solusi. Dan outputnya apakah akan sama? Kita coba. Ini kita lihat. Satu. Yang coba kan. Misal kita coba sendiri aja. Kemudian ini solusi. Bawa ke bengkel. Outputnya akan bagaimana? Kita coba. Oh,
Ini banyak sekali yang bisa dicoba. Referensi cerita, ada yang bisa juga referensi hmm, dan cerita ini. Oh, misalkan akhirnya kita coba yang ini aja. Misalkan destinasi maka kita coba sampai berapa kali kita coba semuanya. Kemudian kita coba ini tuh. Hmm, kalau referensi solusinya dari ini berdasarkan PSnya, solusinya nanti PSnya sama-sama solusinya di sini. Kalau ganti bukti berarti 0,95 tambah oli yang ada di sini. Kita lanjut ke tabel pengujiannya tadi. Ini gejalanya, misal motor suka nyala, maka busi mati, ada tidak ada percikan juga busi mati, motor mati mendadak, maka koil rusak. Percikannya juga ini. Motor bergerak, transmisi boros, boros, shoulder, rotor. Seperti ini yang tadi kita ini. Nah, masuk ke satu ini. Segala motor bisa dinyalakan. Motor bisa dinyalakan dan tidak ada percikan. Maka mati. Kalau operator N terpenuhi, maka sistem menyimpulkan kerusakan busi mati. Dan nilai CF-nya sebesar 0,85. Tingkat keyakinannya yang tinggi. Kasusnya sama dari 1 sampai 10. Ini menggunakan pengujian segala dan juga hasil diagnosa yang membuat penjelasan inferensi ada R1, N, dan juga ada CF-nya. Baik, mungkin itu dulu dari kelompok kami. Saya dan kelompok mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.